Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini akan membahas tentang strategi untuk menghadapi kompetisi. Nah, sebelumnya ada 8 strategi untuk menghadapi kompetisi ini. Yang pertama yaitu cost leadership strategi, yang kedua different strategi, yang ketiga fokus strategi, yang keempat growth strategi, yang kelima yaitu adalah aliansi strategi, yang keenam inovasi strategi, yang ketujuh internal efficiency strategi, yang kedelapan yaitu customer oriented strategi. Nah, marilah kita simak penjelasan dari masing-masing strategi ini. Yang pertama yaitu cost leadership strategi. Cost leadership strategi ini yaitu memposisikan biaya produk dan jasa yang lebih rendah namun kualitas standar tetap dipertahankan dalam industri tersebut. Upaya penghematan dan penekanan biaya di berbagai sektor menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi guna menentukan harga terbaik untuk konsumen. Dalam strategi e-bisnis, penggunaan IT sangat bermanfaat untuk mengurangi biaya dari proses bisnis. Contoh dari cost leadership strategi ini yaitu pada perusahaan home industry OPA Audit, yang mana strategi yang dilakukannya adalah dapat melakukan tawar-menawar secara online, delivery order, plus free ongkir dengan ketentuan yang ditetapkan sebelumnya. Manfaat yang didapatkan oleh konsumen yaitu dapat memperoleh harga yang lebih murah, memudahkan konsumen dengan adanya delivery order plus free ongkirnya. Nah, yang kedua, strategi different atau disebut juga dengan different strategi. Menjadi unik dalam industri seperti penyediaan produk-produk yang unik dengan tetap menjaga kualitas yang tinggi dengan harga kompetitif. Dalam strategi e-bisnis, IT digunakan untuk mengurangi keunggulan dari pesaing dan dapat memantau harga produk kita tetap kompetitif dengan harga produk pesaing bisnis. Sasaran utama strategi ini adalah memenangkan hari konsumen lewat jenis produk atau layanan yang belum ada di pasaran. Contohnya, produk yang dapat menyenangkan hati konsumen seperti The Body Shop yang berhasil menjaring banyak pelanggan walaupun dari segi harga rata-rata produknya tetap mahal. Nah, yang ketiga, fokus strategi. Fokus strategi ini adalah strategi hanya diterapkan untuk pelanggan tertentu dalam suatu pasar yang lebih sempit, di mana konsumen dalam mengambil suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh harga. Misalnya, barang-barang branded seperti Gucci, LV, dan lain sebagainya yang mana menawarkan produk premium kepada pelanggannya. Yang keempat yaitu growth strategi atau peningkatan pangsa pasar. Growth strategi ini dijalankan suatu perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasarnya yang lebih besar. Dalam strategi e-bisnis, IT dapat digunakan untuk mengelola ekspansi bisnis regional dan global. Contohnya misalnya pada PT Coca-Cola atau PT Carrefour Indonesia. Nah, pada PT Carrefour Indonesia yang membuka berbagai gerai retail barunya di berbagai kota besar. Nah, saat ini PT Carrefour ini sudah memiliki 30 toko di Indonesia. Nah, yang kelima yaitu aliansi strategi. Aliansi strategi suatu kerjasama antara beberapa kelompok yang memiliki tujuan yang sama dan melibatkan beberapa bidang industri bisnis. Strategi ini dilakukan untuk mengembangkan produk agar lebih menarik, menghemat biaya produksi, dan lain-lain. Pada aliansi strategi ini dapat membangun kerjasama dengan rekan bisnis dan melakukan sinergi dari kompetisi bisnis yang ditekuni oleh masing-masing. Dalam strategi e-bisnis IT dapat digunakan untuk memperluas dan mendukung strategi relasi bisnis. Misalnya, dalam perusahaan makanan berkolaborasi dengan melakukan strategi pemasaran dengan cara membuat produk baru
dengan menggunakan merek kedua perusahaan seperti Indomie dengan rasa Citato. Yang keenam, inovasi strategi. Inovasi strategi adalah sebuah cara untuk mengembangkan strategi untuk kategori produk atau jasa atau model bisnis baru yang merubah pasar dan membentuk nilai baru bagi customer atau pelanggan dengan tujuan memenuhi kebutuhan konsumen sehingga pembeli berkeinginan untuk membeli. Contohnya adalah pada perusahaan yang banyak berinovasi pada pabrik jamu dan pabrik obat-obatan. Yang ketujuh, yaitu internal efficiency strategi, yaitu peningkatan cara atau metode untuk menciptakan kepuasan karyawan, peningkatan kualitas, produktivitas, dan pengambilan keputusan. Dalam strategi e-bisnis, IT digunakan untuk mendukung strategi ini untuk dapat lebih efisien dengan peningkatan layanan informasi karyawan, produk dan penggunaan software atau aplikasi yang membantu. Nah, yang terakhir yaitu customer oriented strategy. Kita semua telah menyadari bahwa kurangnya pelayanan terhadap pelanggan akan pada berpindahnya konsumen ke brand kompetitor. Oleh karena itu, penting untuk memastikan setiap layanan harus bersifat customer oriented. Pelanggan idealnya tetap menjadi hal yang diutamakan dalam setiap bisnis. Bukannya tanpa alasan, customer yang puas, apalagi loyal, akan memberikan pertumbuhan pada bisnis kita. Menurut Customer Service Manager, pendekatan yang berorientasi pada pelanggan atau customer oriented adalah pendekatan yang menempatkan pelanggan di awal, tengah, dan akhir transaksi penjualan. Perusahaan dan bisnis yang baik akan menempatkan customer sebagai fokus utama. Terlepas dari apapun, mereka akan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dari customer. Oleh karena itu, jika kita memiliki bisnis, idealnya kamu membuat budaya customer oriented tidak hanya pada diri, tetapi kepada seluruh karyawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.